Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami yang hormati Ketua RW, Ketua RT, mungkin juga ada LMK, MKDM, Sekelurahan Gandaria Utara, tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman Porkabi. Pertama-tama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan. Walaupun sekarang ini sedang ada musibah yang sangat luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia merasakan yang namanya COVID-19. Saya tidak banyak untuk menyampaikan terutama program yang ada di DPRD DKI. Saya akan fokus menginformasikan kepada masyarakat tugas yang dititipkan kepada kami daripada Pak Gubernur, yaitu mengenai protap dari COVID-19. Yang pertama, saya sampaikan DPRD DKI itu ada 5 komisi, ya. Komisi A, B, C, D, E. Komisi A itu mitranya itu ya camat, lurah, satpol PP, pemadam kebakaran, itu tugasnya di komisi A. Komisi B, pariwisata, perekonomian, perizinan kafe atau hiburan malam, warung-warung, itu adanya di komisi B. Karena itu yang menangani ekonomi, perekonomian semua di situ, pariwisata semuanya di situ. Komisi C itu yang ngumpulin duit, ya, mengenai pajak, abang-abang nih semua, bapak ibu yang bayar pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, ya di situ. Semua usaha-usaha yang ada di Jakarta itu dikenakan pajak. Nah, pajaknya itu yang mengumpulkan ada di komisi C. Jadi sebanyak uang 75 triliun, nah itu komisi C. Pajak PBB, ya mungkin ada juga yang menjerit, yang naik turun, ya itu adanya di komisi C. Komisi D, kebetulan saya di komisi D, bidang pembangunan. Mitra saya itu yang pertama Bina Marga, jalan rusak belum diaspal, nah itu urusan ada di komisi D. Terus banjir, sumber daya air namanya, dulu PU air, sekarang sumber daya air, yang mengurusi normalisasi kali, mengurusi, nah dia tugasnya. Yang selanjutnya kebersihan lingkungan hidup, sampah-sampah nggak boleh buang sampah sembarangan, karena setiap dinas itu ada perdanya. Kalau abang-abang buang sampah sembarangan kena denda, kalau nggak kurungan. Dendanya 500.000, jadi nggak memen. Sekarang nggak pakai masker aja kena denda 250.000. Kalau nggak suruh nyapu, pakai baju kerompi, nyapu tuh sepanjang mungkin bisa setengah kilo, ya nyapu. Yang selanjutnya mitra saya pertamanan dan pemakaman. Nah, kalau taman di lingkungan kita di RW misalnya ada Petra, ada ruang terbuka hijau yang belum ada lampunya, belum ada tamannya, ya itu adanya di situ. Terus kalau ada yang meninggal dipersulit, nah itu adanya di komisi D, ya. Yang meninggal misalnya mau dikuburin susah, ya lapor pada saya gitu ya, nanti kita hubungin
kepala dinasnya. Yang terakhir, tata ruang. Tata ruang itu yang ngurusin planning. Bapak Ibu nih kalau bikin bangunan nih, mau bikin rumah gitu harus ada planningnya, diukur dulu. Nggak main diriin aja. Tiba-tiba diriin udah bagus, tiba-tiba rubuh. Karena nggak sesuai dengan besteknya misalnya, ya itu jadi masalah gitu ya. Urusannya dengan hukum. Kalau misalnya kita main dirikan bangunan, bahan-bahannya itu tidak sesuai dengan petunjuk saran dari IMB-nya itu sendiri, itu bisa jangan sampai nanti mengarah ataupun ranah hukumnya yang bermain. Nah, jadi itu mitra saya. Dan yang anggaran tahun 2019 kita sudah mengesahkan anggaran itu kurang lebih hampir 78 triliun. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, anggaran kita diefisiensikan, dikurangin. Setiap dinas dikurangin, yang tadinya ada yang 6 triliun, dikurangin menjadi tinggal 4 triliun, ya, karena 2 triliunnya untuk persiapan. Perlu saya sampaikan pada malam hari ini bahwa penanganan COVID-19 ini, DKI itu sudah mengeluarkan dana kurang lebih hampir 8 triliun. Ini nggak tahu di mana ujungnya nanti. Selesainya kapan kita nggak tahu. Karena yang sekarang ini kalau Jakarta nggak begitu terasa, karena sembakonya tuh jalan terus. Dari Presiden ada, dari DKI ada, dari Bansos ada. Rasanya saya tahu nih orang-orang yang nyimpen beras masih banyak kelihatan makanya. Iya. Kalau beras udah kagak ini udah nggak ada kurangannya dah di Jakarta ya. Nah di daerah itu yang sekarang itu agak sulit. Beras ya ada. Ya, kadang-kadang nyampe, kadang-kadang enggak. Apalagi sampai melewati sungai gitu ya, masih perkampungan agak sulit. Tapi keuntungannya dia di kampung itu ya ada ubi-ubian ya, masih bisa dimakan. Jakarta ini sebetulnya kalau untuk sembako, saya sudah kaji di Kali Grogol ya, itu di daerah Jalan Haji Jeni sana tuh bawah, sama Kali Jalawe ya, itu sudah saya instruksikan kepada Sudin sumber daya air untuk menormalisasi atau diturap ya, karena Kali Jelawe itu dari mulai Pasar Impres sampai Barito ya, itu memang sudah pendangkalan. Kalau menurut saya itu bukan kali lagi tuh, kalau Betawi itu kalenan. Kalau kali itu nggak bisa kita lompatin, kalau ini kita bisa lompatin ya. Jadi saya sudah instruksikan kepada sumber daya air untuk bisa dinormalisasi. Apabila ada saluran air atau kali yang dibeton, segera dibongkar. Karena itu yang menjadi sumber macet banjirnya itu karena itu. Kalau ada kayu masuk atau kasur masuk, bantal masuk, nyangkut di situ udah semuanya akan banjir. Itu beberapa bulan yang lalu di depan Pasar Impres pernah saya instruksikan Sudin Jakarta Selatan untuk kontrol, jadi foto, karena itu sudah pendangkalannya sudah sangat luar biasa, dan itu juga sudah banyak ditutup dengan semen, ya, apalagi itu depan pasar tuh, sampai ke bawah itu, sampai tempat pembuangan sampah itu sudah sangat harus dikeruk ya, dinormalin. Nah itulah saya terus monitoring dan saya sudah foto-foto itu sudah saya sampaikan ke kepala dinas. Kebetulan dinas itu orang Jakarta ya, jadi anak Pak Kiai tinggal di Mampang, Pak Juwaini namanya. Alhamdulillah beliau peka terhadap hal itu. Nah nanti juga tembus ke Jalan Barito tuh, insya Allah lah kita terus merapikan ya.
terutama tuh nanti juga akan dibagi, jangan sampai nanti yang dari atas jalan rada dalam turun ke bawah, tapi saya inginnya yang dari rada dalam tuh turunnya ke jalan Kali Grogol. Kali Grogol itu semalam juga, kemarin malam juga saya sampaikan di sini bahwa persoalannya tuh Kali Grogol itu di sana, di Pelbak itu yang menjadi masalah. Kalau misalnya kita buka pintu air yang di Pondok Indah, secara otomatis ke rumah almarhum Zainuddin MZ itu akan banjir. Nah, di situ sudah pendangkalannya. Jadi saya fokus untuk kali-kali ya yang ada di wilayah Jakarta Selatan untuk dinormalisasi, termasuk dia juga Kali Krukut, Kali Grogol, Kali Pesanggerahan, Kali Jalawe itu sendiri. Sehingga insya Allah kalau itu sudah dinormalisasi dan masyarakat juga harus bisa memaklumi kalau memang itu kalinya ditutup dengan semen ya, bakal masuk kendaraan ke situ kan saya lihat banyak banget tuh. Jadi udah nggak ada ruang untuk bisa mengontrol ke kolong karena itu sudah tertutup semua dengan beton. Saya berharap itu paling tidak harus ada dibikin bak kontrol sehingga kalau ada yang macet-macet di bawah itu bisa diambil oleh sumber daya air yang ada di tingkat kecamatan itu sendiri. Dan mudah-mudahan kalau mengenai aspal sih mungkin saya rasa itu hampir 80% Jakarta Selatan itu sudah lebih bagus lah ya. Yang penting banjirnya itu yang harus kita atasi karena sebentar lagi ini akan musim hujan. Saya rasa itu dari saya sebagai pembuka. Memang nggak terlalu banyak saya menyampaikan karena saya juga harus mentaati protap yang diberikan kepada saya dari DPRD DKI supaya ini tidak perlu berlama-lama karena kondisi Jakarta ini mengenai COVID-19 ini sangat tinggi ya, terus setiap hari menaik. Jadi abang-abang juga ini harus monitoring ya kenaikan COVID-19 yang di DKI supaya abang-abang juga punya plafon melihat perkembangan Jakarta. Jadi jangan sampai kita dianggap udah aman nih, nggak apa-apa kok gitu kan. Jangan. Kita nggak tahu di antara kita nggak tahu, makanya protap itu saya harus jalankan dengan sebaik-baiknya sehingga jangan sampai nanti misalnya pulang dari sini ada hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Harapan saya dalam pertemuan ini segala sesuatu kegiatan Pemprov DKI yang tahun 2019 itu sudah berjalan sebagaimana mestinya ya, program-programnya sudah dijalankan walaupun itu ada pengurangan. Yang paling ada pengurangan paling tinggi itu di sumber daya air dan bina marga ya, sama pertamanan dan pemakaman karena itu anggaran yang paling besar di Komisi D ya. Di Komisi D itu di sumber daya air itu kurang lebih hampir 7 triliun dikurangi tinggal setengahnya karena itu biayanya untuk COVID-19. Nah, jadi secara otomatis pembangunan tidak akan bisa selesai di anggaran tahun 2019. 2020 pasti itu juga masih ada pengurangan. Karena sekarang aja kita sudah defisit anggaran kita. Sudah terpakai kurang lebih hampir 7 triliun. Hampir 8 triliun. Dan mudah-mudahan untuk di tahun yang akan datang ekonominya bisa pulih dan anggaran itu bisa menambah kembali. Program-program yang belum diselesaikan di tahun 2019 bisa diselesaikan di tahun 2021. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus buat abang kita Dr. Andes Haji Abdul Ghani yang sudah menyampaikan perkembangan seputar DKI Jakarta karena memang beliau tugasnya di sana sehari-hari. Abang-abang, Bapak Ibu yang kami hormati juga hadir di tengah-tengah kita dari Perempuan Indonesia Raya ya. Selamat datang Ibu. Mana Pira? Nah, ini salah satu sayap dari Partai Gerindra. Selamat datang Ibu.
sayap dari Partai Gerindra selain Satria, Tidar, ada juga Perempuan Indonesia Raya. Kalau Porkabi nggak tahu sayapnya apa tuh. Sri Kandi katanya, Sri Kandi Porkabi. Baik abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tibalah kita pada sesi tanya jawab atau ada masukan-masukan yang perlu abang-abang sampaikan kepada wakil kita di DPRD DKI, kami persilakan. Mungkin ada dari Pak RW 7 atau 8 atau 11 silakan Pak. Atau dari abang-abang teman-teman Porkabi silakan. Ya. Ya, yang pakai topi silakan Pak. Sebut nama ya sama dari RT RW berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Iwan Sastro, Ketua RT 006 RW 02. Ingin bertanya kepada Bapak anggota Dewan Bapak Haji Abdul Ghani. Yang pertama, ini masalah warga dalam dan warga luar. Ini masalahnya ke sembako juga Pak ya. Dan kalau bisa saya mengusulkan ini Pak untuk Pak Haji, untuk warga yang tinggal di luar itu kalau bisa dikasih batas waktu gitu loh Pak. Kalau sudah tinggal di luar sekian tahun harus pindah, dan RT itu harus diberi surat mandat dari pemerintah. Jadi RT mau ngeluarin dia tuh nggak canggung Pak. Selama ini kalau suruh pindah nggak pada mau Pak, karena nggak ada aturan yang jelas. Dan yang kedua, masalah RT masa jabatannya yang sudah habis ini Pak, kan harus lanjut sampai kapan nggak tahu masa waktunya habis sampai kapan, padahal waktunya sebentar lagi habis, sampai nunggu kapit habis disuruh sama Bapak Bapak Lurah seperti itu. Tapi kita nggak ada surat pemberitahuan atau bagaimana. Jadi kalau ada warga nanya ke kita, oh ini RT habis waktunya kok nggak mau dipilih-pilih lagi nih, kalau bisa tuh ada surat pemberitahuan ataupun kita pegangan kita gitu Pak. Jadi kita tiap warga nanya, ini ada aturan seperti ini karena ada COVID, kita RT harusnya habis diperpanjang secara otomatis gitu. Itu saja Pak, nggak panjang lebar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Iwan, terima kasih. Ya Bang, silakan. Dua aja kali ya? Dua aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mariadi, Ketua RT 002 RW 14 Kelurahan Gandaria Utara. Saya mengusulkan untuk tindak lanjuti sebagai Komisi D di Bina Marga. Mohon maaf Pak Haji, saya telah mengajukan musrembang tahun 2018 mengenai PJU. Selama ini PJU itu di wilayah saya sudah terpasang dari 10 titik, sekarang baru dipasang 5 titik, dan yang 5 titik itu baru saja tiangnya dan lampunya belum. Ada warga itu yang masih gelap itu seringkali gitu, saya sampai dengerin sampai gimana ya, sampai bosen lah. Pak RT kapan dinyalanya? Karena yang dipasang itu kebetulan yang belum dipasang itu yang gelap itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, jadi ada dua penanya ya. Yang satu dari Pak Iwan Sastro, itu mengenai warga yang tinggal di dalam dan yang sudah di luar ya, Pak Iwan ya, Bang Iwan. Jadi harus ada ketegasan dari RT, tapi RT perlu surat atau keputusan dari Pemprov DKI mengenai bagaimana kalau yang tinggal di luar dikasih jangka waktu harus pindah ya Bang ya. Kemudian yang kedua dari Bang Iwan juga mengenai masa jabatan RT yang sudah habis di masa pandemi, diperpanjang secara otomatis tapi tidak ada aturan yang jelas tertulis. Kemudian Pak RT 2 RW 14 Bang Mariadi mengenai Bina Marga PJU Pak. Bina Marga PJU ya, benar ya. Baik, silakan Bang dijawab. Baik, yang pertama mengenai KTP. Ini memang menjadi
persoalan yang klasik di Jakarta. Yang pertama, kelemahan DKI itu kita belum ada perda RT RW. Nggak ada peraturannya, peraturan daerahnya kita nggak ada. Kita ini kalah dengan Depok. Depok tuh udah punya perda RT RW, jadi ada rambu-rambunya. Kita baru mempunyai SK Gubernur. Pengangkatan kita kan SK Gubernur gitu ya. Semestinya saya dari tahun 2004 sudah mendorong nih terbentuknya forum RT RW tingkat DKI. Ya itu inisiatornya saya. Saya ingin persoalannya sih persoalan penzoliman pada saat itu ya, dari zamannya kepemimpinan Ahok. Ya, ada RT di Kebon Melati Tanah Abang itu yang dipecat. Akhirnya saya bentuk forum RT RW tingkat DKI. Kita datangin ke sana, ya alhamdulillah akhirnya bukan RT-nya yang dipecat, malah lurahnya yang dipecat. Kan. Itu satu terobosan baru ya di DKI. Forum RT RW ini sangat kuat Pak. Cuma kita memang ada kelemahannya, nggak punya peraturan daerah mengenai RT RW. Itu satu. Tapi saya sudah dorong, saya masukin dalam agenda di Bapemperda namanya di DKI untuk supaya RT RW ini dibuatkan peraturan daerahnya. Bamus saja, Bamus Betawi aja ada peraturan daerahnya. Masa kita ini sebagai mitra pemerintah yang berhadapan dengan masyarakat, masa kita cuma hanya keputusan gubernur. Itu yang saya sampaikan. Pada prinsipnya Pak Gubernur itu monggo-monggo saja. Yang penting bagaimana itu semua anggota dewan di DPRD DKI 106 itu keinginannya itu harus satu persepsi yang sama. Insya Allah itu sudah masuk di agenda dan saya akan terus dorong sehingga kewenangan-kewenangan RT RW itu juga jelas di situ karena ada aturan mainnya di situ. Yang selanjutnya kalau ada warga, kalau saya sih kemarin sudah lakukan konsultasi kepada Dukcapil ya, Pak Haji Haris ya. Kebetulan ada masalah di wilayah saya, di RW saya. Ini menyangkut mengenai harta Gonogini. KTP-nya alamatnya di RW saya, di RT saya juga, RT 14 RW 5. Setelah kita cek alamat itu ternyata itu bukan rumah beliau. Jadi alamatnya betul, nomor rumahnya betul, tapi namanya berbeda. Ini pindahan dari Cimahi, Bandung ke Jakarta. Alamatnya di RT saya, di RW saya. Ternyata kita cek situ nggak pernah ada nama orang tersebut dan kakaknya juga berbeda. Nah ini kan pasti ada pemain pembuatan KTP gitu ya. Tapi dia udah KTP-nya sudah seumur hidup. Kan berarti ini baru gitu. Tapi kok masih bisa lolos? Ini yang saya sampaikan kepada Dukcapil kemarin. Jadi kalau saya prinsip saya kalau memang ini tidak tinggal di kampung saya, di RT dan RW saya rekomendasikan untuk pindah. Silakan nanti saya kasih ke Pak Lurah, nama ini KTP nomor sekian saya mohon dipindahkan. Karena itu merusak juga dari jumlah kakak kita. Itu yang menjadi yang menjadi persoalan yang ada di kita ini semua sama lah kalau RT RW itu KTP-nya sudah KTP-nya di wilayah kita, tapi tinggalnya bukan di kita. Ya, persoalan juga itu kontribusi sembako ya dengan COVID-19. Sampai viral di media, tinggalnya misalnya di Jakarta, tapi dia tinggal domisili yang menetapnya di Tangsel. Nah, ini juga ada juga RT yang bocor ini. Lu dapat sembako nih gitu kan. Padahal dia nggak dapat karena namanya nggak ada di checklist. Kan pendataan itu kan RT diminta RW kan untuk mendata warganya mana yang betul-betul
yang harus diberikan gitu kan dalam COVID-19 ini. Saya rekomendasikan. Sehingga padahal Pak Gubernur ini kan sudah menyampaikan kalau dia KTP-nya Jakarta, tinggalnya di Depok, itu kewajiban Depok. Kalau dia orang Depok, KTP-nya di Depok, tinggalnya di Jakarta, itu kewajiban Gubernur DKI untuk membantu sembakonya. Cuman ada yang kelebihan, orang menyampaikan, lu ke Jakarta aja lu dapat sembako, dapat duit 600.000. Kan itu yang menjadi blunder kan. Nah, padahal kalau di daerah itu memang dapat sembakonya nggak dapat, uangnya yang dapat. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi saya pikir kalau untuk memperbaiki data kependudukan kita, ya kita nggak usah takut-takut, kita sebagai RT kita diangkat dan ada SK-nya. Bikin rekomendasinya, ini harus pindahkan Pak Lurah. Pak Lurah nanti rekomendasikan, saya udah ngomong dengan Dukcapil, bisa kalau memang itu RW-nya merekomendasikan, terus lurahnya juga mau, bisa dipindahkan itu, dimutasi. Jadi gitu Pak. Yang selanjutnya mengenai lampu jalan Pak. Lampu jalan itu sekarang ini adanya di Bina Marga, bukan lagi di SJU PJU. Nah, Bina Marga memang sekarang karena kemarin anggarannya diefisiensikan, jadi alatnya, barangnya itu nggak ada, karena duitnya nggak ada, duitnya dipakai untuk penanganan COVID-19. Jadi bersabar saja, dan stok kita nggak ada, karena pengalihan dari SJU PJU yang lalu ke Bina Marga ini masih tumpang tindih. Jadi mohon maaf bagi masyarakat Jakarta itu kalau memang ada lampu yang belum terpasang berdasarkan usulan dari Musrenbang itu bersabar, saya akan monitoring. Kalau memang datanya sudah ada, ini dulu pernah diberikan, kalau ada kopiannya kasih ke saya. Nanti saya sampaikan kepada Sudin Bina Marga wilayah Jakarta Selatan. Karena kemarin saya bicara dengan beliau, memang stoknya nggak ada. Ya, jadi bersabar saja ya. Mudah-mudahan setelah COVID-19 ini di anggaran tahun 2021 ini kita sudah bisa normal kembali. Saya rasa itu. Ada lagi nggak ya? Saya baju. Ya. Ya, lanjut Pak. Sebutkan nama dari RW berapa ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati Pak Dr. Andes Haji Abdul Ghani selaku Komisi D DPRD DKI dan juga rekan-rekan dan juga teman-teman yang telah memegang kami semua nih dari RW 11 dan juga RW-RW lain. Saya mewakili teman-teman di RW terutama di wilayah Kali Cilawe nih Pak. Jadi Gandaria itu dikelilingi 2 kali kebetulan. Dan alhamdulillah nih Pak Haji, saya di RW 11 itu ujungnya Kali Cilawe nih. Jadi di Gandaria saya paling ujung. Jadi kalau mau lihat Kali Cilawe itu meluap atau enggak tuh di tempat saya. Dan alhamdulillah sebelumnya saya juga terima kasih kepada ya dinas-dinas Bina Marga, karena di RW 11 itu saat ini ketinggian air itu masih di bawah batas kali. Jadi kalau teman-teman di RW 8 atau RW 3 dan juga di RW 14 tuh airnya sepaha, kita langsung cek ke kali kita, itu masih di bawah Pak Haji. Nah itu jadi emang untuk membangun masalah banjir ini, benar kata Pak Haji, memang harus dimulai pelan-pelan. Dulu kita alhamdulillah di 2013 masih ada PMPN, alhamdulillah kita membangun itu semua tuh saluran MHT. Nah itu alhamdulillah, dan 2018 atau 16 ya, 18 ya kita terima kasih juga. Jadi udah dibangun di sepanjang Jalan Petobokan Raya itu saluran air yang kurang lebih dalamnya hampir semeter dah. Itu alhamdulillah mengurangi debit air yang masuk ke pumpingkan RW 11. Dan jadi alhamdulillah untuk beberapa titik di RW 11 itu sudah hilang. Nah, makanya kita
minta sama teman-teman di RW dan juga mungkin bantuan Pak Haji untuk di wilayah Impres dan juga RW 8 dan 14 kalau bisa jangan ada air. Jadi usulan Pak Haji itu untuk penerapan atau normalisasi itu harus kita dukung Pak. Karena di RW 11 itu hampir semua jalur kali itu tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka. Nah itu dampaknya kita rasain di RW sebelah saya Pak. Jadi di RW 12 tuh sebelah. Jadi kalau kita di situ nggak ada air, di RW 12 itu bisa sepinggang karena semuanya tertutup. Nah, saya udah cek itu tertutup kali semua. Yaitu akhirnya alhamdulillah di RW 11 sudah mulai berkurang. Itu dimulai dari 2018 tuh udah kelihatan nggak ada air ya. Jadi mungkin itu saja Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Mohon di saluran Kali Jelawe itu emang harus dinormalisasi secepatnya karena emang sedang mengganggu lintasan terutama kalau kita lewat pasar Impres. Kadang-kadang suka kejebak udah masuk situ motor kita akhirnya mogok karena udah terlalu tinggi di sana. Ya mungkin itu saja Pak Haji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pernyataan ya. Pernyataan apa pertanyaan sih? Nanya supaya normalisasinya itu. Oh iya, silakan Bang. Baik, jadi begini Bang, kalau mengenai normalisasi itu kewajiban PUPR pusat. Kalau yang namanya kali, di Jakarta ini ada 13 sungai. Itu kewajibannya pemerintah pusat, bukan pemerintah DKI. Kalau kali. Tapi kalau memang itu misalnya mau dinormalisasi, kalau dinormalisasi pasti ada pembebasan lahan. Misalnya yang tadinya sebetulnya kalau dipahami oleh masyarakat, trase yang benar, trase yang lebar sungai itu standarnya itu 20 meter sungai kali. Sekarang ini Kali Jelawe itu nggak ada 10 meternya, nggak ada. Itu makanya saya bilang bukannya kali, kalenan. Nah jadi kalau untuk pembebasannya kewajiban Pemda, tapi untuk pelaksanaannya itu PUPR pusat, pemerintah pusat, Bina Marga pusat, itu tugasnya. Nah ini yang sekarang kadang ini aturannya ini ngejelimet kalau menurut saya. Jadi DKI punya duit bisa membebaskan, misalnya itu untuk dinormalin, misalnya sebetulnya standarnya itu 20 meter kali. Dan 20 meter kita dari bibir sungai itu harus mundur sekitar 10 meter Pak. Baru bisa bikin bangunan, mendirikan bangunan. Dari bibir sungai itu kalau undang-undangnya itu 10 sampai 20 meter. Kita harus mundur dari itu. Kalau sekarang kan itu pondasi rumah sudah di kali. Yang sekarang kita di mana-mana bisa begitu. Nah, jadi paling bisa nanti itu saya perintahkan sumber daya air itu untuk mengeruk lumpur-lumpurnya itu supaya lancar. Dan nanti juga dikasih saringan. Saringan kalau memang itu ada gorong-gorong dikasih saringan. Supaya jangan sampai ada kasur, ada bantal masuk ke situ. Kalau kasur, bantal masuk ke situ nyangkut, udah susah Pak. Apalagi atasnya itu ada garasi orang misalnya, ada teras orang, ya kan. Itu yang terjadi. Contohnya kayak Jalan Haji Jaini tuh dekat Komplek Yado bawah. Itu atasnya udah halaman ruang tamu. Bawahnya kurang. Ini kena pelanggaran. Kalau kita mau tertibkan itu dibongkar Pak. Karena itu GSB-nya sudah menyalahi aturan gitu. Orang-orang ruang tamunya, garasinya itu bawahnya gorong-gorong itu kok. Makanya itu sekarang ngejari terus tuh orang yang di bawah, termasuk yang masjid Jalan Haji Jaini itu yang lagi dibangun. Darul Qoror itu, ya itu airnya di situ. Udah bukannya air hujan aja ataupun air got aja,
ada najis juga di situ, ada yang buang ke situ juga. Dari WC-nya itu dibuang langsung ke situ. Akhirnya mampet lah tuh di depan masjid. Ya udah tuh, pisang goreng pada ngambang gitu. Ya. Nah ini yang terjadi. Terima kasih masukannya Pak. Saya akan fokus. Katanya gini, kalau di Kali Jalawet depan Pasar Impres depan Gor itu katanya ada rumah pejabat. Pejabat siapa? Saya bilang gitu. Mau camat? Camat Pak. Iya kita akan tentu kita bongkar itu. Dia juga menyalahi aturan. Boleh itu yang namanya itu dia beton semua. Nanti saya panggil itu, suruh panggil Pak Wali Kota kalau memang dia melanggar aturan. Karena itu susah dibersihkan kalau di gorong-gorong itu Pak. Itu mencepat macetnya seperti itu. Apalagi jalannya sudah melikuk-likuk seperti itu. Apalagi masuk yang mau ke Tanah BRI itu yang mau kubis itu, yang kubis itu. Udah tuh. Kalau kata anak-anak ambrak maur udah tuh jalannya susah. Jadi insya Allah apa tadi yang masukan itu kita akan coba nanti sampaikan ya. Yang enak sih kalau memang ada hasil musrenbang termasuk itu usulan pada saat itu, kopiannya kasih ke saya deh. Kopian kasih ke saya terus apa kan nanti anterin ke rumah ya. Nanti saya kasih surat dari fraksi supaya itu rekomendasi kepada Sudin. Alhamdulillah sih di mana-mana dengan itu cepat. Karena itu ada yang namanya anggaran cadangan dia supaya itu bisa dikerjakan. Saya rasa itu, Bang. Terima kasih. Baik, cukup ya, Bang Abang ya. Karena memang waktu kita sebentar lagi sudah jam 20.17. Terima kasih ya Abang yang kami hormati. Acara kita pada malam hari ini cukup sampai di sini. Tapi kami mengingatkan apabila ada Pak RT, Pak RW yang ingin menyampaikan usulan terkait dengan pembangunan di wilayah, itu tolong tadi diingatkan Bang Haji Goni dilampirkan hasil musrenbang. Di dalam musrenbang itu apa yang diusulkan yang menjadi prioritas, karena sekarang satu usulan ya tiap RT ya, atau tiap RW satu ya, hanya satu, tiap RT satu. Nah jadi kalau Pak RT atau Pak RW ingin menyampaikan usulan pembangunan itu supaya dibantu dipus oleh Pak Haji Goni, ya silakan disampaikan ke sekretariat. Tiap hari kami ada di sini. Nanti Pak Haji akan membuat memo atau surat dari fraksi untuk ke dinas. Jelas ya Bang ya. Kita akhiri saja, sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang atau tutup doa ya, Bang? Apa? Nih Bapak ini nggak apa-apa nih. Biasa doa. Pak Jarib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajjat, Allahumma ya ghafirul muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibal da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal qulu wa bikal qulu wa minkal qulu wa ilaikal qulu wa antal qulu wa qulu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan meninggalkan tempat duduk dulu karena